Selamat datang di acara Anak Bangsa Punya Cerita bersama saya Citra di Training Room dan partner gue Andina Aprilia. Kami akan menemani 25 menit kalian ke depan dengan obrolan ringan namun penuh inspiratif. Ngomongin soal bakat. Lu pernah gak sih Din ngeliat video-videografi di medsos yang bagus banget? Terus kayak lu ngiri gitu. Kok gue gak bisa sih ngedit kayak gitu? Soalnya ya gue pribadi kalau misalkan ngeliat kayak gitu iri gitu. Karena gue kalau ngerjain tugas videografi di kampus sukanya ngejoki. Gue tuh kayak pernah lihat video-video grafi yang di media sosial. Contohnya gue pernah lihat di Instagram. Itu tuh bener-bener kayak videonya bagus banget. Gue juga bingung kan, dia tuh ngeditnya tuh gimana, kayak dia tuh butuh waktu kayak buat ngedit yang bener-bener bagus. Iya kan. Gimana sih ya? Gue juga bingung. Sama, makanya gue juga pengen gitu kayak mereka. Soalnya ya di kampus sendiri kita kan juga kadang-kadang kan ada tugas kayak gitu. Iya. Nah gue tuh suka kepentok gitu kayak ya Kayak ampun. buntu gak sih pikirannya? Bener, kayak cara ngedit kayak gitu gimana? Karena gue ngedit juga cuma asal-asalan. Maksud gue yang kayak gitu-gitu doang sih yang nggak bisa sebagus mereka gitu. Kita tuh kayak belum tahu kayak cara-caranya tuh gimana loh yang biar bagus gitu ya nggak sih? Iya, makanya kayak apa ya, gue pengen gitu loh jadi kayak mereka atau enggak gue ikut komunitas mereka gitu biar gue bisa makin keren gitu edit videonya. Kayak gue punya kenalan deh, kayak dia tuh jago videografi gitu. Gue sering lihat tuh bakat-bakatnya dia, kayak video tuh benar-benar bagus. Gimana kalau misalnya gue undang aja? Serius, Iya. dia benar-benar bagus banget. Bagus banget, parah. Ya ampun, lo nemunya di mana orang kayak gitu? Ada deh. Ya udah boleh deh. Gue pengen, soalnya gue juga pengen gue pengen merubah diri gue menjadi lebih baik lagi dalam hal videografi. Supaya dosen-dosen gue juga ngasih nilai gue A. Bener. Gimana kalau misalnya gue panggil aja? Ya udah boleh. Sekarang gue juga pengen belajar gitu. Gue pengen tahu banyak tentang videografi. Oh, jadi ini teman yang tadi dipanggilin sama Andini. Iya, benar banget. Namanya siapa kalau boleh? Nama gue Nanda. Oh, Nanda. Gimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini apa sih kesibukannya Nanda, kalau boleh tahu? Di rumah aja sih dan nyibukin diri aja biar kelihatan sibuk. Oh, ya benar-benar. Kalau gitu, by the way, lo yang suka videografi itu bukan sih? Bener banget. Nah, itu sejak kapan kalau boleh tahu lo suka sama videografi? Sejak gue SMP sih. Sejak lo SMP. Nah, itu maksud gue tepatnya lo kenapa gitu tertarik sama videografi? Awalnya sih gue iseng kayak gitu ngambil gambar, kayak gue edit ya. Kayak menurut gue sih ini bagus, worth it sih. Oh gitu. Dimulai dari lo iseng sampai akhirnya lo jadi pengen menekuni gitu. Iya, bener banget. Terus lo sering gak sih ikutin event videografi? Kan lo udah nekunin. Terus lo mau ikut gitu atau udah pernah ikut event? Pernah. Apa tuh event kayak gitu? Ada dari detik.com, dari Malang juga, ada dari Universitas Brawijaya juga, dari Kemeninfo pernah, baru adalah dan banyak. Banyak juga ya? Lumayan. Sibuk dong, lumayan sibuk. Iya, gitu deh. Terus kira-kira itu eventnya tuh lo juga bentuk maksud gue event pas lagi itu buat videografi? Iya, benar. Nah itu lo bikin apa terus itu? Gue lebih tepatnya sih bikin short movie gitu. Oh, itu nyeritain apa lo di short movie itu? Banyak sih. Biasanya sih kayak tentang film horor gitu, komedi gitu. Itu lo bagian apa itu di situ? Gue sih seringan bagian campers atau kameramen. Kadang juga sebagai asisten kameramen. Itu lo maksud gue kayak misalnya untuk dapetin lo untuk jadi kameramen atau jadi apa tadi asisten kameramen itu tuh dipilih atau lo mengajukan diri? Lebih tepatnya sih dipilih sama mengajukan diri juga sih. Oh gitu. Berarti kalau dipilih lo udah lumayan berbakat lah atau bisa dibilang sangat amat berbakat dalam Iya, alhamdulillah. Nah terus lo pernah nggak sih pas lagi event itu lo kesulitan gitu? Ada kesulitan nggak di event itu? Ada. Apa tuh? Kan karena kita kan tim nih, ya kadang ada yang ngaret, ada yang gitu-gitu sih. Oh iya sih, orang Indonesia tuh susah ngaret. Iya, bener banget. Terus hal-hal apa aja sih yang pernah selama kegiatan lo dalam videografi sampai saat ini itu tuh yang lo nggak suka gitu? Apa aja sih lo nggak suka dalam videografi? Ada sih saat misalnya kita ngambil take video, tiba-tiba ada orang tiba-tiba lewat gitu, tiba-tiba ada suara motor gitu. Oh, itu tuh paling kendala banget. Terus itu lo bisa nggak ngakalin kayak gitu? Misalnya ngakalin biar nggak terjadi? Iya, ngakalinya dengan cara ngeblocking tempat tersebut biar nggak ada orang lewat. Oh gitu.
Terus biasanya lo pakai, ada nggak sih aplikasi pendukung lo untuk misalnya bikin video sebagus itu? Ada, gue pakai Adobe Premiere Pro sih lebih tepatnya. Oh, gitu. Lo juga bagian editnya juga? Iya, sedikit-sedikit gue bantu ngedit juga. Lo pernah nggak maksudnya menjual skill lo ke orang lain? Pernah, gue ngikut freelance videographer juga, kadang freelance wedding, freelance foto produk gitu-gitu sih. Oh gitu. Iya, soalnya sekarang kan apa juga, maksud gue skill lo juga bisa dikembangin, terus juga bisa dijadikan mata pencaharian. Iya, gitu, benar ya. banget. Nah, terus apa sih? Gue pengen gitu gue juga jadi kayak lo gitu, belajar soal videografi gitu. Menurut lo gue udah terlambat belum untuk belajar itu semua? Nggak ada kata terlambat selagi lu mau belajar, ya ayo aja gitu, belajar. Lo mau ngajakin gue belajar? Ayo. Iya, boleh. Iya, benar, Ya, boleh banget. Ya banget sih gue. Ya nanti kita atur lah ya waktunya. Iya, benar. Nah, iya, gue juga pengen tuh. Soalnya yang sama itu gue tuh ngejokin mulu kan. Waduh. Iya, makanya udah Habisin gue tuh duit. Bener, duit gue tuh abis cuma buat ngejokin doang kan. Nah, gue tuh pengen gitu bikin video yang bagus banget dan mungkin gue bisa belajar dari ini kan. Iya, oke. Nah, itu tuh pas lagi lo ngambil gambar tema horor tuh. Ada pas lagi itu pengalaman-pengalaman yang lo bisa bagiin ke orang? Iya, kadang kalau dari pengalaman itu sih dari make up, kadang kita kesulitan dalam make up, apalagi terutama dalam syuting horor gitu. Oh iya sih, harus ada make up yang mendukung. Iya, betul. Oh berarti gue belum telat dong ya untuk belajar Belum. videografi. Terus menurut lo nih hal apa sih yang harus gue lakuin pertama kali kalau mau belajar? Pertama sih lu punya alatnya dulu deh, kayak kamera gitu. Dari yang kecil aja dulu, dari handphone dulu lu belajar dikit-dikit. Gitu. Berarti gue dari kamera handphone bisa dong? Bisa banget. Nggak harus beli yang mahal gitu loh untuk Bisa. gue belajar video. Bisa. Terus lu belajar aja kayak skill-skill itunya sedikit-sedikit gitu. Lu ngambil dari Google banyak, dari YouTube ada. Oh, itu setelahnya lu nggak les videografi atau les kamera gitu? Enggak sama sekali sih. Lu nggak sama sekali? Enggak. Dan lu bisa ikutin event-event kayak gitu? Bisa, alhamdulillah. Keren sih, keren banget. Coba gue bisa kayak gitu. Itu pengen banget ya. Terus ya, sejauh ini apa ya? Lu pengen nggak profesi bakat lu ini lu jadiin sebuah profesi di masa yang datang? Mau banget. Ada sih cita-cita mau ke situ sih. Iya. Bagus sih. Semoga sih cita-cita lo terdukung. Iya, amin. Terdukung dan tercapai. Iya. Ya, nanti kalau misalnya gitu undang-undang gue. Iya. Kalau misalkan film lo ada di Premiere gitu undang-undang gue. Gampang banget. Kan Pokoknya kita juga udah CS. Iya benar. Kayak jangan lupa Nanda. Iya, gampang. Nah, pemirsa, mau lihat nggak karya-karya dari Nanda yang udah dia jelasin tadi soal videografi? Nah, berikut adalah karya-karya dari Nanda. Sekitar 34 daerah yang menggelar Yang pilkada mana ya? tahun 2020 berpotensi besar Yang diikuti ini satu pasangan berpengalaman, Pendaftaran tapi tahun 2020 enggak deh. berpotensi besar diikuti satu kalau yang pasangan calon. ini Pendaftar calon kontestan pilkada tahun 2020 resmi dibuka ajuan. Pilihan ayah. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Sudahlah, biarkan saja. Nah, Nanda makasih banyak ya Iya, lo udah sama-sama, ngajarin gue, Citra. walaupun secara umum nggak secara detail banget karena gue juga masih bingung ya. Iya. Tapi setengahnya gue udah ada gambaran lah. Nah, waktu aja ya waktu kita untuk ketemu belajar video. Ayo kita belajar bareng. Boleh banget. Serius, banyak Bener. nggak gue? Enggak usah gratis buat temen Ya, mah. makasih banyak kan Nanda. Iya. Gimana nih, tadi kan udah ngobrol-ngobrol kan sama temen gue yang videographer itu. Oh, Nanda, iya. Gimana makasih tuh? banyak tuh. Lu udah dapet belajar dari dia belum sih? Oh, tadi sih gue udah secara umum. Cuman karena gue pengen jauh lebih mendetail, nah gue tuh pengen nanti udah atur waktu sih sama dia untuk belajar videografi. Makasih lo ya, lo udah. Sama-sama. Kayaknya masih kurang banget deh. Tapi tuh kan zaman sekarang tuh kayak apa-apa tuh rata-rata kayak
anak milenial sekarang tuh kayak rata-rata pakai kamera gitu gak sih? Kayak dia tuh apa-apa tuh pasti kayak ngefoto, kayak misalnya dia lagi di kafe pasti dia ngefoto gitu gak sih kayak. Oh iya sih, itu untuk kepentingan media sosial Iya, juga. benar. Nah iya, kalau lewat HP doang kadang-kadang kan kurang bagus ya. Iya, hasilnya. Nah Nah, mungkin juga banyak juga nih yang pakai kamera gitu beralih gitu. Oh lu juga punya teman anak ada gue punya teman fotografer. fotografer. Ide itu kan Dia juga gue lihat-lihat tuh kayak hasil dari fotografernya dia tuh benar-benar bagus hasilnya. oh gitu. Temen Iya. lu banyak ya. Kok Iya, lu punya gue temen? gue kayak kenalan sih kayak gitu. Temen lu banyak ya. Kenalin lah sama gue, Din gitu. Lu ajak gue main gitu. Bisa, gue bisa kenalin kok ke lu. Terus kayak lu bisa belajar juga dari dia. Oh gitu. Iya sih, gue juga kurang sih di fotografer. Saya gue juga kan pribadi punya kamera ya. Maksud Iya. gue suatu saat nanti gue juga pengen gitu loh, bisa foto-foto, terus gue juga bisa hunting bareng sama teman-teman Motret gue. sendiri ya, nggak perlu bayar orang ya. Iya, bener-bener banget. Soalnya kan gue juga kalau sekarang harus nyewa kamera itu 150 atau range-nya tuh bisa ke atas gitu. Mahal ya kayak Iya, bener. bener. Kalau misalnya kita motret sendiri juga kayak kita bisa puas dong dengan hasil kita sendiri ya nggak sih? Iya benar. Kalau nggak puas juga kan kita ambil Iya, lagi, ambil ambil lagi. lagi. Iya benar. Bisa kita edit ya. Iya benar-benar. Nah gimana kalau misalnya bintang tamu kita tuh kita panggil aja nggak sih? Langsung nih. Iya. Aduh, gue juga pengen, udah gak sabar nih pengen belajar dari dia. Oke, kita panggil aja ya. Oh, jadi ini tadi temannya tadi Andi Iya, lu, gue Pin. temennya. Ya ampun, apa kabar lu, Pin? Terakhir gue ketemu sama lo itu pas lagi perpisahan. Iya, nah lagi di Jogja waktu itu. Iya, benar. Nah, apa kabar lu? Baik. Iya, baik. Ah, kesibukan lu apa nih akhirnya? Gue sekarang lagi sibuk freelance sih, fotografi. Oh iya benar, tadi sih dia juga cerita. Iya. Oh, lu fotografi sekarang. Gue lagi Iya. fotografi di bidang wedding sih, lagi nekunin. Oh, terus sejak kapan tuh lu mulai suka fotografi? Gue suka sejak kelas 1 SMK. Jadi waktu itu gue masuk ke sebuah organisasi multimedia lah di sekolah gue. Kayak waktu itu lu juga masuk kan. Oh, Nah, iya. abis itu gue mulai nekunin, ikut lomba segala macam kayak gitu sih. Terus apa namanya? Lu maksud gue lu suka untuk fotografi itu berarti dari pas lagi SMK? Iya. Gitu. Enggak ada maksudnya latar belakang seseorang atau latar belakang keluarga lu atau latar belakang lingkungan lu gitu yang untuk fotografi. Nah, untungnya tuh latar belakang keluarga gue dari bokap gue tuh seorang fotografer juga. Jadi gue ngikut juga tuh, belajar dari bokap gue. Kalau juga berarti belajar dari ayah? Iya, dari ayah. Oh, gitu. Terus lu pernah nggak sih ngikutin event-event nih? Kan fotografernya banyak tuh eventnya. Iya. Apa aja tuh yang ngikutin biasanya? Yang pernah gue ikutin tuh Canon Photo Marathon sama ya foto model-model kayak gitu sih. Apa tadi foto maraton? Canon Photo Marathon. Itu apa itu? Jadi semacam lomba dari apa ya, merek kamera gitu. Oh. Merek Canon. Dia ngadain di waktu itu di Jakarta sama di Jogja. Gue ngikut. Oh, gitu. Terus itu maksud gue eventnya itu kira-kira lo foto? Iya, foto. Foto apa itu? Kalau foto waktu itu dari temanya dari dia sih. Jadi kita daftar terus dikasih tema, baru ntar kita ngambil sesuai tema yang dia mau gitu. Lo udah kendala nggak pas lagi waktu itu? Kalau kendala sih mungkin mikir temanya yang mau kita ambil sih, kayak waktu itu dapat tema apa ya? Gue lupa, cuman ngambil objeknya itu sih. Jadi kan kita harus keliling di sebuah dekat tempat lomba situ. Jadi kita harus ngambil objeknya dari situ sih. Lo pernah nggak ngejual skill? Lo kan skill nih, maksud gue lo udah berbakat lah ya. Lo dijual lah skill lo ini ke orang-orang gitu. Lo udah pernah atau belum? Maksudnya kayak gimana tuh ngejual Maksud skill? gue lo kan skill lo, maksudnya lo itu skill lo sekarang fotografer ya, Iya, punya skill fotografer. Nah skill lo jual lah, lo mesti lo diperjualbelikan gitu. Maksudnya kayak lo gambar apa namanya, nge-tag gambar orang gitu. Oh, pernah. Nah, joki lah ibaratnya. Iya, pernah. Itu lo maksud gue biasanya orang-orang tuh nyari lo kapan? Biasanya kalau lagi ada tugas gitu sih. Oh, ada tugas. Iya, tugas kuliah. Iya, tugas kuliah gitu. Atau enggak apa ya? Buat foto produk atau apa kayak gitu. Oh, gitu. Terus gue lo ada nggak sih prestasi yang udah lo dapetin di fotografer ini? Untuk saat ini belum sih. Gue cuman ngikut lomba waktu itu, ya itu doang gue. Oh. Jarang ngikut lomba, gue nggak pede gue ikut lomba. Ada bayangan gak kalau fotografi ini bakal gue jadiin profesi gue di masa depan?
Ada. Itu lo kemungkinan akan menekuni ini lagi. Iya, ada. Oh gitu. Oke. Mungkin suatu saat atau bisa jadi fotografer jurnalistik atau apa foto produk di salah satu PH ya bisa jadi. Jadi benar lah ya, kalau misalkan gue nanti nikah gue bisa hubungin lo ya. Untuk Bisa, jadi cuman soal harga bisa diomongin Iya, belakang. oke nanti kalau lo juga kalau misalkan kalian semua pengen maksud gue pengen menyewa jasanya Pipin ya bisa. Terima kasih Pipin udah dateng, Siap. udah ngejelasin gue secara gambaran gimana itu fotografer gitu. Gue juga pengen belajar gitu kan memang ada mata kuliahnya saat ini gitu kan. Nah, gue pengen bisa masih banyak loh Pipin yang udah nyempetin waktu ke sini. Siap. Gimana nih tadi ngobrol sama temen gue yang kedua itu, asik gak sih orangnya dibuat diajak ngobrol gitu? Dia ternyata dia tuh teman gue juga. Oh, teman lo? Iya, Teman dia waktu kapan? gue waktu SMK. Wah, parah ya, ternyata dunia sempit banget ya. Iya, dan bersyukurlah ternyata gue juga punya temen gitu loh di bidang itu. Gak lu doang gitu. Oh iya, Din. benar-benar. Nah, Dis, kan kalau ngomongin tadi soal fotografer. Iya. Nah, biasanya kan tuh fotografer gitu suka foto-foto ya tumbuhan, Oh ya. terus alam, terus perkotaan, kan kayak bagus juga tuh. Tapi gue juga pernah lihat tuh, Din, fotografer masakan. Lu kalau misalnya ngelihat hasil foto masakan gitu, oh jadi pengen Iya kayak bikin gitu. ngiler gak sih Iya masakannya? kan? Iya, apalagi. Iya, nah ada gak temen lo atau siapapun itu yang bisa kasih tahu gue tentang masak, pokoknya tentang cara masak, karena gue juga jujur ya, gue cuma bisa masak Indomie sih. Kok bisa masak Indomie? Karena ini ya gampang. Iya, karena itu lebih gampang gitu. Kayak udah instan gitu ya sih, tinggal Iya. direbus, dimasukin bumbunya, siap makan ya nggak sih? Kan kalau misalnya makan yang lain kayak harus masak-masaknya Iya. dulu, ribet gak sih? Gue tuh kan grogian gitu, kalau misalkan gue lagi goreng, terus gue masih harus motong, gue biasanya cuma fokus ke satu doang gitu. Oh iya, yang lain jadi gak kepegang gitu gak sih? Nanti kalau gue kan berabe nih urusannya, kalau gue misalkan lagi motong ini, Nah ini tangan lo deh yang kepotong. ya kayak gitu, Din. Nah ya, lo ada gak nih maksud gue seseorang kenalan gitu yang bisa bantuin gue dalam hal memasak gitu. Ada nggak ya? Bentar ya. Kayaknya ada deh, gue punya temen kenalan yang jago masak gitu. Terus dia kayak masakannya tuh kayak enak. Gue pernah nyicipin sih soalnya. Temen lo banyak ya, Din. Iya sih. Gue salut. Pasti lu juga punya dong teman yang Iya, gue jago juga. masak gitu kan. Tapi mereka gak ada tuh yang ngasih masakannya ke gue. Kenapa? Ya, gue juga gak kasih. Ya emang harus beli dan gue cuma minta. Oh iya. Ya, boleh dong panggilin temannya, karena gue juga udah gak sabar nih pengen. Oke, nanti tahu. sekarang kita panggil aja kali ya temen gue yang jago masak itu. Oh boleh. Halo kakak, oh ini tadi temannya Anini yang dibilang jago masak itu. Boleh tahu namanya siapa kak? Halo, nama aku Gaby. Oh iya, apa kabar nih Kak Gaby? Alhamdulillah baik banget. Nah, akhir-akhir ini apa sih kegiatan yang Kak Gaby lakuin? Akhir-akhir ini sih sebenarnya lagi nge-push resep-resep baru ya buat di Instagram. Oh gitu, iya. Ah iya bener, aku dengar dari tadi Andini bilang kakak kan jago banget masak gitu ya. Terus sejak kapan kakak menekuni masak atau ingin suka gitu sama masak? Sebenarnya kalau dibilang jago itu terlalu berlebihan ya. Sebenarnya tuh saya itu sebenarnya cuma hobi, tapi emang lebih mendalami aja kan bagi-bagi resep gitu. Kalau misalnya ditanya sejak kapan mulai sukanya itu akhir-akhir SMA ya, untuk menekuni banget gitu kayak bagi-bagi resep di sosial media sampai buka Instagram untuk jual makanan. Oh, jadi udah open di Instagram nih? Udah, aku udah ada nih. Nanti deh sekalian ya buat promosi kan. Iya boleh nanti boleh di drop aja. Siap. Oh gitu, jadi maksud aku kakak udah berani, maksud aku pede gitu untuk beraniin diri jual makanan di Instagram. Itu apa aja sih biasanya dijual? Kalau aku sendiri sebenarnya karena aku pecinta pedes ya. Iya. Aku punya produk namanya sambal ambiar. Iya, sambal ambiar. Jadi kayak sambal-sambal kemasan gitu loh, Kak. Kayak misalnya sambal cumi, ada sambal ikan juga. Iya, kayak gitu. Terus sebelum itu juga aku pernah bikin mangga sticky rice karena kan di Bekasi susah ya. Oh iya. Iya, terus habis itu kan drama-drama Thailand lagi booming banget. Oh iya, Nah, pas banget tuh lagi iya, hype ya, itu kan bener. dessertnya sana ya, tapi kalau di sini jarang banget kan di Bekasi yang jualan kayak gitu. Jadi aku mulai inovasi, kayaknya itu bisa jadi peluang bisnis yang bagus ya. Jadi aku buka di situ, selain sambal, terus
dulu pernah buka catering, tapi cateringnya yang nggak ditekunin banget sih. Jadi kalau misalnya lagi ada event, aku nawarin diri untuk cateringan ke mereka gitu. Oh gitu, ih boleh dong kalau aku ada acara aku pakai lagi nih. Boleh banget lah, itu mah nanti kita omongin di belakang saya Oke, ini. aku kedatangan tamu-tamu yang baru dari tadi. Kalau gitu, maksud aku di antara masakan tadi kakak tidak sambal ambyang, terus apa mango stick rice ya. Nah itu dan lain-lain yang paling benar-benar kakak sampai sold out terus gitu apa sih kak? Pastinya sambal lah, tapi karena belakangan ini kan harga sambal lagi melonjak banget ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah kembali normal. Kemarin sempat bener-bener down banget karena kita nggak bisa, kalau aku sih ya sebenarnya pribadi kalau nggak jual itu tetap nargetin pasarnya ini tuh nggak terlalu tinggi kayak anak-anak mahasiswa, kan mereka punya budget yang belum tinggi-tinggi banget lah ya. Duit jajan mahasiswa kita juga tahu, aku juga masih mahasiswa kan. Iya. Kalau kita nongkrong-nongkrong ya udahlah pokoknya gitu kan. Jadi aku mikirin juga tuh ke sana karena target pasarku pertama itu teman-teman mahasiswa. Nah, anak-anak kos. Nah, ya kan pokoknya kalau misalnya ini tuh sebenarnya sambal tapi bisa dijadiin lauk. Jadi aku ngambil konsep ke sana. Karena sambal kemarin sempat mahal, jadi aku memutuskan untuk stop dulu penjualan. Karena kalau misalnya aku mau naikin harga pun kayaknya bukan aku banget gitu, target pasarku nanti jadinya malah ini gitu. Untuk ukuran sambalku bisa dibilang terjangkau kalau misalnya dibandingkan sama produk sambal yang lain kayak gitu sih kak. Sekarang alhamdulillah insya Allah kedepannya bakalan up lagi, terus bikin PO selanjutnya lagi setelah ini. Iya mas sabar itu. Doain aja, udah banyak yang list juga. Kamu nanti boleh loh aku kirimin ya. Ya ampun baik banget. Ih makasih loh kakak. Iya. Nah terus manfaat, kakak pernah nggak sih ngerasain manfaat dari bakat kakak? Kan bakat kakak ini masak nih. Manfaatnya tuh di diri kakak tuh apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya manfaat secara langsung itu tadi kan, aku bisa jadi peluang bisnis juga, nambah duit jajan lah ya. Selain itu, pernah dengar nggak sih kalau misalnya orang suka masak itu pasti dia juga suka makan. Nah pada dasarnya aku tuh suka makan. Tapi karena kayak kalau misalnya tengah malam atau kayak gimana kan bingung ya mau nge-grab juga, mau gasen juga. Kadang kendalanya ada aja, entah itu habis atau apa gitu. Nah aku sendiri suka nge-remake resep-resep baru gitu kak. Keuntungan buat aku ya kayak gitu. Terus juga karena kan ada yang ngomong juga ya kalau misalnya udah bisa masak ya gampang lah kemanapun, tinggal dimanapun kita bisa ini masak gitu ya. Tapi aku selalu nggak membatasi untuk ada tuh perempuan yang bilang nggak apa-apa lah nggak bisa masak, tapi yang ini itu nggak apa-apa, itu pribadinya masing-masing. Sekarang juga nggak harus perempuan aja kok yang bisa masakan, laki-laki juga sekarang banyak yang jadi chef kan. Cuma untuk aku keuntungan pribadi yang aku rasakan itu jadi peluang bisnis untuk aku juga. Oh iya benar. Saya kan masak itu bukan apa ya, harus sih jadi skill setiap orang ya kan. Terus aku kita juga harus bisa masak gitu. Kan kita nggak tahu ke depannya bisa tinggal sendiri atau di mana gitu. Nah, oh iya, Kak pernah nggak sih terlintas gitu, Kakak pengen ikutan event-event atau kayak salah satunya itu tuh MasterChef Indonesia. Gitu mau ikutannya? Aduh, kalau misalnya MasterChef kayaknya ada sih ke sana. Cuma kayaknya aku belum ini deh. Bukan maksudnya nggak punya potensi ya, cuma adalah. Tapi kalau misalnya untuk jenjang MasterChef kayak gitu mungkin aku ini nggak sih, karena sebenarnya aku tuh cuma hobi, belum. Kalau misalnya untuk dijadiin ke sana kayaknya nggak deh, masih ada planning yang lain. Aku cuma suka untuk berbagi resep, berbagi ini kayak gitu. Kalau untuk ikut ajang kayak gitu masih belum sih kayaknya. Gitu. Maksudnya kan kalau kakak ikut, aku udah pengen nyemangatin gitu loh, masakan kayak gini gitu. Iya sih. Enak udah. Tapi MasterChef kan kakak tahu sendiri itu ajang masak nomor 1 di Indonesia lah ya. Iya juga sih. Mungkin nanti aku akan ke sana, tapi kalau misalnya aku udah bener-bener siap sih. Kalau untuk dekat-dekat ini kayaknya aku belum. Apa namanya, Kak? Maksud aku kan kakak udah suka masak, udah jualan, terus ibaratnya makanannya udah dikenal sama banyak orang, udah terjamin juga lah ya dari kualitas, harga, rasa. Nah, kakak ada nggak sih pengen gitu di masa depan, aku pengen nih, karena aku bisa masak, karena aku juga udah lumayan nih, aku pengen jadi chef gitu. Maksudnya pengen nggak ada motivasi atau kegemaran kakak ini untuk dijadikan profesi? Sebenarnya aku pengen lebih ngeluasin bisnisku ini kayak buka restoran ya, sama makan. Aku pengen buka restoran kayak gitu, dan resepnya dari aku gitu, sama resep turun-temurun dari keluarga aku memang ada. Jadi biar tambah
bisa mengeksplor sama ya kok sebenarnya pengen banget itu buka restoran. Tapi kalau misalnya untuk dijadikan profesi enggak sih, tapi kalau misalnya untuk jadikan ladang bisnis peluang kayak begitu buat invest bikin restoran kayak gitu aku ya gitu. Nanti kalau kalau bikin restoran gunting tuh, apa tuh gunting pintu? Gunting pita dong. Gunting pita. Itu undang-undang aku lah ya, wajib banget ih. Iya, Pembukaan pertama pasti dong. Iya. Jadi aku calling kalau misalnya pemotongan pita. Tapi nanti masakannya pedes semua atau gimana tuh Kak? Ada rencana nggak? Maksudnya kayak bikin maksudnya restoran yang semuanya berbau pedas gitu, apa gimana? Itu udah pasti. Karena aku sendiri ini, basicnya aku kan orang dari Sulawesi dan Sumatera ya. Oh gitu. Sama-sama suka, semua keluarga aku semuanya itu suka pedas. Makanya produk pertama aku itu ya itu sambal ambiar yang paling salted kan. Aku pengen buka restoran itu yang bertemakan Nusantara. Jadi pasti Nusantara kan bumbu-bumbunya ini ya. Sebenarnya ya kalau misalnya kita mau ngomongin masakan Western sama masakan Nusantara itu lebih ribet masakan Nusantara karena dia banyak rempah-rempahnya itu loh. Gitu. Nah iya di situnya. Selain itu juga karena banyak rempah-rempahnya itu kita kan juga bisa memperkenalkan kepada dunia luar ya. Ya kayak rendang sekarang kan itu udah sampai mendunia makanan nomor 1 kan di dunia yang paling pas lah untuk lidah-lidah bule juga. Makanya aku mau bikin restoran temanya itu Nusantara. Oh gitu. Ih hebat banget sih Kakak udah ada bayangan kayak gitu. Aku aja yang cuma makan gitu nggak ada tuh bayangan untuk kayak gitu-gitu. Jangan salah, kamu itu juga bagian terpenting loh buat kayak kita peluang bisnis makanan kayak gini. Pasti dari setiap orang itu tuh menentukan kedepannya kayak gimana peluang bisnis itu akan berjalan. Makanya dari situ sebelum kita membuat produk, terus semua apa nyampurin resep, kita juga membutuhkan saran-saran dari kalian seperti ini loh. Konsumen-konsumen, masukan konsumen. Aku bisa sampai detik ini juga karena konsultasi sama konsumenku sebelumnya. Oh gitu, iya ampun banyak banget ilmu yang aku dapat dari Kakak, sumpah deh. Pokoknya semoga semakin ke depannya setelah dapat ilmu dari Kakak ini aku bisa ada hasrat untuk pengen masak gitu, biar masakan aku makin enak gitu, biar aku tuh nggak masak Indomie, telur, itu aja gitu Kak. Aku nggak ada inovasi sama sekali mau masak apa gitu, paling ya sekreatifnya aku tuh masak telur diorek-arik pakai kecap doang, udah kayak gitu doang, udah aku nggak kreatif banget gitu. Nah, makanya semoga kedepannya setelah ilmu yang aku dapat dari Kakak, aku bisa jadi lebih giat lagi untuk masak dan bikin masakan yang enak dari aku sendiri, nggak orang lain gitu. Ya udah makasih banyak ya Kakak. Iya aku udah minta waktunya gitu, maaf banget ganggu gitu. Pokoknya terima kasih udah nyempetin waktu ngobrol bareng sama aku ya. Makasih ya Kak Gaby. Sama-sama, aku juga makasih banget kita bisa saling-saling kayak gitu. Gimana nih, tadi kan udah ngobrol-ngobrol kan sama temen gue yang jago masak itu. Nah lo dapet wawasan apa tuh dari dia? Tadi 3 teman yang model rekomendasi ke gue itu Gimana semuanya benar-benar bikin gue puas hari ini. Bagus nih. Iya bang, benar-benar. Makanya dimulai dari gue bisa belajar tentang videografi, terus tentang fotografer, tentang masak, semua benar-benar pengen banget gue pelajarin. Dan 3 hal itu benar-benar jadi motivasi untuk gue gitu ke depannya, supaya gue juga biar lebih jago lah ibaratnya. Nah itu kan tiga hal itu mengeluarkan uang. Kalau gue nggak bisa semuanya ya, kalau misalnya gue nggak bisa semua itu, gue pasti mengeluarkan uang. Misalnya gue nggak bisa videografi, tugas gue ngeluarin duit. Gue nggak bisa fotografi, gue ngeluarin duit lagi. Gue nggak bisa masak, gue juga ngeluarin duit ya kan. Nah gue makanya lagi pengen pengiritan dan gue pengen bisa sendiri gitu. Nah dihubung ini sudah di rumah acara, jadi kita langsung tutup aja Din. Nah ya, sampai ketemu dengan kami di next acara Anak Bangsa Punya Cerita. See you. Bye-bye.